Barangkali Ustadz juga ada yang mau diapakan sama saya, misalnya Dunia apa yang... musik nih Bang Haji kan selalu dia circle-nya itu maksiat. Ya. Khomar, zina, pergaulan bebas. Ya. Kok bisa-bisanya Bang Haji istiqomah menarik musik ini ke dakwah? Sebenarnya basic Bang Haji ini, apakah Ustadz yang nggak jadi atau gimana? Oke. Masuk. Ustadz, saya mengaji secara ya tradisional. Dulu waktu saya masih kecil, kalau ada orang tua ngaji saya ngintip, itu kan saya dengar. Ada ibu-ibu ngaji saya ngintip, saya dengar gitu, curi-curi dengar waktu saya masih kecil. Nah kemudian begitu saya dewasa, saya biasa bawa Quran kecil. Dulu belum ada gadget kan, Iya. Belum ada Quran di HP kan. Quran kecil. Makanya saya sering bilang, Bang Haji mesantren di mana saya sering bilang saya mesantren di kolong piano. Dan itu betul, di studio rekaman itu ada grand piano. Yeah. Nanti Ustadz kalau ke studio saya bisa lihat tuh grand piano. Di bawah itu kita bisa tiduran gitu. Nah ketika istirahat, rekaman, saya buka-buka Quran di bawah piano itu. Di kolong piano itu ya. Kadang-kadang saya belajar sendiri. Nah ketika bakat musik ini kan minallah, artinya given ya. Yeah. Dari kecil saya suka menyanyi, nggak bisa dibuang itu. Saya mau buang-buang nyanyi terus nggak bisa. nyanyi lagi. Nah sementara ibu saya nggak suka orang nyanyi. Oh. Kenapa? Karena saya bukan ibu saya aja. Semua orang tua kita saat itu nggak suka anaknya menjadi seniman. Yeah. Kenapa? Tidak ada masa depan waktu itu, belum menjadi industri. Jadi kalau saya nyanyi, mau makan apa? Ngomel lah ibu saya tuh. Oma nanaunan silangit teh cicileungan wae cenah. Ngerti kan itu? Ngerti kan tuh? Paham ya? Masa nyanyi terus mau dan seterusnya. Diajar kan ya sing jadi dokter tuh gitu. Maunya jadi dokter jadi apa kayak gitu. Bahkan ketika saya lagi pacaran pencinta monyet, ya, masih muda pacaran. Ibunya tanya, kamu mau kamu sama si Oma? Emang lu mau makan senar? Makan senar. Sampai begitu. Artinya musik itu memang hopeless. Dan ibu itu pasti nyesal ya? Jadi emang gak ada masa depan gitu saat itu. Tapi itu kan bukan soal how to make money, tidak. Tapi ya jiwa kan. Nah ketika saya terjun di musik Ustadz, saya melihat berbagai macam kemaksiatan. Yang Ustadz bilang tadi. Yang namanya tarikus sholat pertama. Kalau kita mau sholat dikatain Ustaz. Lo kayak santri aja lo begitu. Terus yang kedua pergaulan bebas gitu ya. Bebas banget itu. Yang ketiga itu syarbul khamar. Itu dulu yang pemain band, pemain orkes, pemain gambus sekalipun minum Ustaz. Cuman beda kalau pemain gambus, birnya ditaruh di apa dulu? Ceret, di teko. Baru di teko dituang ke gelas gitu. Jadi kayak air teh gitu. Padahal bir Ustaz. Padahal bir juga itu. Kalau yang gambus gitu ya. Jadi saat itu terjadilah keresahan di jiwa saya Ustaz. Saya resah banget sampai doa saya itu kepada Allah. Habis sholat nih ya Allah. Seandainya musik ini memperlebar jalanku ke neraka, tolong cabut ini. Tapi kalau bisa membawa kepada keridhaan-Mu, bimbing aku ya Allah. Beri aku hidayah, bimbing aku. Itulah doa saya senantiasa. Nah akhirnya memang pada 13 Oktober 73, saya deklarasikanlah Sonata sebagai The Voice of Muslim. Di situ saya punya komitmen untuk menjadikan musik sebagai media dakwah. Tentunya kontroversinya gila Ustaz waktu itu. Saya sampai di sidang di MUI waktu itu kan. Karena ada isu macam-macam lah gitu. Nah kita kira-kira begitu Ustaz bahwa ini karena semua ada fenomena saya lihat sekarang Pak Haji. Artis kalau dia sudah hijrah dia meninggalkan musik. Itu. Padahal mestinya khiyarukum fil Islam, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalau ketika sebelum Islamnya dia panglima perang, setelah dia Islam dia tetap panglima perang juga.
seperti Khalid bin Walid. Ya. Jadi mestinya ketika sebelum hijrah dia pemusik, setelah hijrah dia mesti bermusik juga. Cuman musiknya itu yang berubah. Betul. Pada dakwah bukan meninggalkan. Banyak sekarang orang bisnismen ketika sudah hijrah bawaannya mau mati besok. Terus dunia ini diisi siapa? Jadi ini perlu. Jadi Bang Haji, itu pertanyaan saya tadi, apa yang memotivasi Bang Haji dan kenapa Bang Haji bisa selamat? Kenapa karya-karyanya itu dakwah? Karena kalau ditemukan formula itu, kita bisa menyelamatkan seniman-seniman muda ini.